Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai persiapan pembelajaran jarak jauh kelas 10 mata pelajaran sosiologi. Pada sebaran materi untuk kompetensi dasar 3.1 yaitu memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat dan menalar suatu gejala sosial di lingkungan sekitar dengan menggunakan pengetahuan sosiologis. Pada materi yang pertama kita akan mempelajari mengenai hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, yang mana di dalamnya akan mempelajari mengenai manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Untuk materi berikutnya yaitu mengenal sosiologi. Dalam hal mengenal sosiologi di sini nanti di dalamnya kita akan mempelajari apa sih ciri-ciri sosiologi, objek kajian sosiologi, ciri dan sifat hakikat sosiologi, serta cabang-cabang ilmu sosiologi dan sejarah perkembangan sosiologi. Untuk materi yang ketiga, hubungan sosiologi dengan ilmu-ilmu lain, yaitu bagaimana hubungan sosiologi dengan ilmu antropologi, hubungan sosiologi dengan ilmu sejarah, hubungan sosiologi dengan ilmu politik, hubungan sosiologi dengan ilmu ekonomi, begitu ya. Jadi bagaimana hubungan dari sosiologi dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian dalam metode sosiologi yang pertama itu akan mempelajari bagaimana metode kualitatif dan metode kuantitatif. Kemudian apa sih peran dan peranan sosiologi dalam masyarakat? Nanti di dalamnya akan mempelajari peran sosiologi bagi masyarakat dan penerapan sosiologi. Sementara untuk realitas sosial budayanya nanti di dalamnya kita akan membahas mengenai konsep dasar sosiologi tentang realitas sosial budaya dan hubungan antar realitas sosial budaya. Dalam kehidupan sosial sebagai objektivitas, di dalamnya akan mempelajari mengenai realitas objektif, realitas subjektif. Kehidupan sosial merupakan proses objektivitas. Kemudian yang terakhir gejala sosial, kita akan mempelajari apa sih yang dimaksud dengan gejala sosial itu seperti apa, bentuk dan jenis gejala sosial. Jadi selain pengertiannya, bentuk dan jenis gejala sosial juga nanti akan kita bahas. Pada kompetensi dasar 3.2 kita akan mempelajari mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat, serta mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan-hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dan pergaulan sosial di masyarakat. Untuk materi yang pertama yaitu pembentukan identitas. Dalam pembentukan identitas di sini kita akan mempelajari pembentukan identitas diri atau individu dan hubungan antar individu dan pembentukan kelompok. Kemudian untuk hubungan sosial kita akan mempelajari hubungan-hubungan sosial, faktor pendorong dan penghambat hubungan sosial, serta dampak hubungan sosial. Dalam interaksi sosial, yang satu pengertian interaksi sosial, yang kedua keterkaitan interaksi sosial dengan tindakan sosial, pola-pola interaksi sosial, syarat-syarat interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, dan faktor pendorong interaksi sosial, serta bagaimana bentuk-bentuk interaksi sosial. Dalam hubungan antara interaksi sosial dan keteraturan sosial, itu di dalamnya kita akan membahas bagaimana unsur-unsur keteraturan sosial dan pola interaksi sosial yang membentuk keteraturan sosial. Sementara dalam peran lembaga sosial dalam menciptakan tatanan dan tata tertib, di dalamnya kita akan membahas mengenai sifat pengendalian sosial, mekanisme pengendalian sosial, bentuk pengendalian sosial, lembaga pengendalian sosial,
dan dampak lembaga pengendalian sosial. Demikian tadi sebaran materi yang akan kita pelajari pada semester 1 ini. Untuk KKM-nya, di sini masih tertulis 75, ada kesalahan. KKM untuk sosiologi 70 ya anak-anak, nanti Ibu edit. Kemudian nilai itu diperoleh dari apa saja? Yang pertama dilihat dari nilai pengetahuan, yang kedua nilai keterampilan, yang ketiga nilai sikap, dan yang keempat tugas. Di sini ada tugas terstruktur dan tugas tidak terstruktur. Untuk nilai pengetahuan bisa dalam bentuk tertulis, bisa juga tes lisan ya. Terus nanti kalian ada ulangan harian, ada ulangan harian bersama, dilihat dari juga nilai akhir semester. Untuk keterampilannya dalam bentuk portofolio, produk-produk, serta nilai sikap. Nilai sikap di sini juga sangat diperhatikan bagaimana pengaplikasiannya pada saat pembelajaran, sikap kalian dalam keseharian. Untuk tugas terstruktur dan tidak terstruktur, untuk tugas terstruktur di sini tugas yang mana pengumpulan tugas tersebut sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian untuk tugas tidak terstruktur, di mana tugas tersebut yang menentukan waktu pengumpulannya adalah kalian sendiri ya, tetapi dalam batas waktu tertentu juga. Untuk media pembelajarannya sendiri kita bisa menggunakan WhatsApp group, aplikasi Jaga Ratu, aplikasi Google Classroom, dan video pembelajaran ya. Demikian tadi persiapan pembelajaran jarak jauh untuk sosiologi. Semoga bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.